warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Utami, NPM 2131050065 dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin semester 6 kelas B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah saya Sosiologi Pendidikan dengan tema keberhasilan belajar mengajar. Nah, peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Proses belajar mengajar merupakan faktor utama dari keberhasilan tujuan pendidikan secara umum. Nah, keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kemampuan siswa, faktor lingkungan, faktor guru, dan sarana prasarana pembelajaran yang efektif serta bermakna. Dapat berlangsung apabila memberikan keberhasilan serta memberikan rasa puas bagi siswa maupun guru. Seorang guru merasa puas apabila siswanya dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, bersemangat, dan penuh kesadaran yang tinggi. Hal itu dapat tercapai apabila guru memiliki sikap dan kemampuan secara profesional serta mempunyai kemampuan mengolah belajar mengajar yang efektif. Keberhasilan belajar mengajar ditunjukkan dengan dikuasainya materi pembelajaran oleh siswa. Nah, meningkat dan menurunnya hasil belajar siswa dimungkinkan karena penerapan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka, dari itu, guru perlu mengadakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga siswa itu lebih tertarik dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, selain itu, guru pun harus memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, menyajikan perencanaan secara tepat, mengadakan evaluasi hasil pembelajaran, dan mampu melaksanakan tindak lanjut agar tercapainya keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini kita masuk di materi kita, yaitu pengertian sumber belajar. Nah, sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian materi yang kedua itu ada indikator keberhasilan belajar mengajar. Nah, yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil, ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua itu ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penilaian keberhasilan belajar mengajar. Nah, untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar mengajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada tes formatif. Nah, penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh
gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Nah, hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ini ada tes subsumatif. Nah, tes subsumatif ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. Kemudian yang ketiga itu ada tes sumatif. Nah, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan dalam satu semester, 1 atau 2 tahun pelajaran. Tujuannya untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Nah, hasil dari tes ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau ranking, atau sebagai ukuran mutu di sekolah. Nah, kemudian ada tingkat keberhasilan belajar mengajar. Nah, setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi atau hasil belajar yang telah dicapai. Nah, sehubungan dengan hal ini, keberhasilan proses belajar itu dibagi atas beberapa tingkat atau taraf. Nah, tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada maksimal. Maksimal itu atau istimewa. Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa, itu bisa dikatakan maksimal. Kemudian yang kedua ini optimal. Nah, apabila sebagian besar dari 76% ini dari 90% tercapai 76% bahan pelajaran yang diajarkan, nah dapat dikuasai oleh siswa, itu bisa dikatakan optimal atau baik sekali. Kemudian yang ketiga, ini ada minimal. Nah, minimal ini apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja yang dikuasai oleh siswa, ini bisa dikatakan minimal. Kemudian yang terakhir ini kurang. Nah, apabila bahan yang diajarkan kurang dari 60% yang dikuasai oleh siswa, ini bisa dikatakan kurang. Nah, dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap siswa dalam pembelajaran dan presentasi keberhasilan siswa dalam mencapai TIK tersebut, dapat diketahui keberhasilan proses belajar mengajar hanya yang telah dilakukan siswa dan guru. Nah, kemudian ada 10 fungsi media dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan peserta didik, mengontrol kegiatan peserta didik, memberikan penguatan, memberikan simulasi, mengevaluasi, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar itu ada 2 faktor besar dalam keberhasilan kurikulum. Pertama, penentu, yaitu kesesuaian kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan kurikulum dan buku teks. Dan yang kedua, faktor pendukung yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar.
yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum. 2. Itu ada penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Dan yang ketiga, itu ada penguatan manajemen dan budaya sekolah. Nah, adapun faktor lain dalam mendukung keberhasilan dalam belajar mengajar. Yang pertama, ada pemimpin atau kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, itu ada kompetensi guru. Ketiga, ada aktivitas peserta didik. Dan keempat, ini adalah fasilitas sumber belajar. Nah, dari materi yang saya sampaikan, ada kesimpulan. Dari materi yang saya sampaikan, kesimpulan dari materi ini yang pertama, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dapat dikatakan berhasil apabila tujuan interaksional khusus atau TIK-nya dapat dicapai oleh peserta didik. Maka keberhasilan belajar merupakan kecakapan dari suatu usaha atau latihan pengalaman dalam bentuk perubahan tingkah laku yang mengandung pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, sikap atau efektif, serta nilai-nilai yang konstruktif. Kemudian yang kedua, ini ada indikator keberhasilan belajar peserta didik dapat diketahui dari kemampuan daya serap peserta didik terhadap bahan pengajaran yang telah diajarkan, serta dari perbuatan atau tingkah laku yang telah digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual atau kelompok. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang pertama, faktor tujuan, faktor guru, peserta didik, faktor kegiatan pengajaran, faktor alat evaluasi dan bahan evaluasi, serta suasana evaluasi. Nah, kemudian keberhasilan belajar peserta didik dapat dinilai dengan 3 cara, yakni tes mengukur aspek kognitif, tes perbuatan untuk mengukur aspek keterampilan, dan non-tes untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi. Dan yang terakhir itu tingkat keberhasilan belajar peserta didik dapat diketahui dari presentasi jumlah peserta didik yang memiliki nilai di atas standar ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi 3 bidang, yaitu bidang kognitif atau penguasaan intelektual, bidang afektif atau hubungan dengan sikap dan nilai, serta bidang psikomotor atau kemampuan keterampilan bertindak berperilaku. Dari ketiga bidang atau ketiga aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan membentuk hubungan yang hierarki sebagai tujuan yang hendak dicapai. Nah, ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar peserta didik di sekolah. Oleh sebab itu, ketiga aspek tersebut harus dipandang hasil belajar sebagai hasil belajar peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.